Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-haditsul hadi wal 'ishruna, hadis yang ke-21 menjelaskan tentang al-istiqomatu wal imanu, tentang istiqomah dan iman. An Abi Amrin, dari Abu Amr, wakilah, dan dikatakan oleh satu pendapat bahwasanya disebut sebagai Abi Amrota, Abi Amroh. Ada yang bilang Abu Amr, ada yang bilang Abu Amroh. Nama aslinya Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Nama asli Abu Amr atau Abu Amroh ini adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi berkata, qultu, kata Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, katakanlah kepadaku tentang Islam. Maksudnya tentang Islam ini tentang akidah dan tentang syariat, di mana perkataan Rasul ini nanti akan mencakup di dalamnya tentang akidah dan syariat. Qaulan, satu perkataan, yang mana perkataan tersebut la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak bertanya tentang sesuatu tersebut kepada seseorang selainmu. Qala, maka Rasul menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ini hadis yang sangat singkat. Rasul cuman berkata beberapa kalimat saja. Amantu billah tsumastaqim, itu yang dikatakan oleh Rasul. Cuman maknanya ini padat, ya, syarat akan makna. Nah, ini yang lagi-lagi saya katakan bahwasanya di antara kelebihan Rasul yang tidak dimiliki dan tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi lain adalah jawami'ul kalim, perkataan yang singkat namun isinya padat dan syarat akan makna. Sebagaimana diketahui bahwa dasar Islam adalah tauhid dan ketaatan. Orang tidak dikatakan beriman manakala belum meyakini di dalam hatinya, kemudian dilafalkan dengan lisannya, lantas dipraktekkan dengan amal perbuatannya tentang keimanan kepada Allah dan rukun-rukun iman yang 6.
Baru ketika seseorang meyakini tentang keesaan Allah, ketauhidan di dalam hatinya, ia dikatakan iman, dikatakan Islam. Manakala nanti syariat-syariat yang telah ia ketahui daripada syariat Islam ia jalanin, nah itu baru iman dan Islam. Nah, tauhid terwujud dengan keimanan kepada Allah, sedangkan ketaatan hanya dapat terwujud dengan istiqomah. Istiqomah dalam apa? Di dalam menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Maka kalau dua hal ini terdapat di dalam diri seseorang, keimanan, kemudian juga keistiqomahan, jaminannya apa? Surga. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman, artinya mantap keimanannya kepada Allah, Rasul dan lain sebagainya, dan dia menjalankan segala macam atau meyakini rukun-rukun iman itu, kemudian dia istiqomah di dalam keimanannya. Jadi katakan istiqomah di sini nih, dia menetap dalam keimanan tersebut. Maka tadi dikatakan istiqomah dalam apa? Dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Maka pertama, Allah akan turunkan kepada orang tersebut malaikat-malaikat yang akan membimbingnya agar tidak takut. Jangan takut kekurangan rezeki, udah istiqomah aja, terusin dalam perbuatan baikmu. Jangan nengok kanan kiri, jangan nengok orang atau kawan-kawanmu yang hartanya berlebih. Sebab nggak jarang, terkadang karena seseorang pengen menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kata malaikat, kata Allah, Allah takhafu, bilangin tuh para malaikat kepada orang yang istiqomah tersebut, jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut segala macam. Dunia ini miliknya Allah, Allah yang cukupi kita semua. Maka jangan takut, wala tahzanu, jangan berlebihan dalam bersedih. Nggak usah bersedih karena nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan khawatir, istiqomah saja sudah. Ganjarannya apa? Wa absyiru bil jannah, dan segeralah kalian menuju surga kalau imannya udah mantap, kemudian kemantapan dalam istiqomah. Nah, dua hal ini yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Maka hadis ini walaupun perkataannya sedikit, namun syarat akan makna. Iman udah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Secara bahasa istiqomah itu berasal dari kata qawama. Apa itu qawama? Qawama itu artinya tegak lurus. Ya, sedangkan secara istilah, ini karena banyak para sahabat, kemudian para ulama-ulama yang mendefinisikan makna istiqomah. Nah, di antara mereka orang-orang yang mendefinisikan makna istiqomah, yang pertama sahabat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu an. Kata beliau, istiqomah adalah kemurnian tauhid. Simple. Kemurnian tauhid artinya apa? Nggak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Ini kalau kita bahas panjang lagi nih, masalah ketauhidan, ya, keistiqomah, masalah kemurnian tauhid. Kadang kita secara sadar ataupun nggak sadar dalam hari-harian kita itu kita mengucapkan ataupun melakukan suatu hal yang menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan.
Al-Habib Abdullah bin Husain Ba'lawi dalam kitabnya Sulamut Taufik, kemudian juga Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, dan ulama-ulama lainnya itu memaparkan tuh beberapa perilaku-perilaku ataupun perkataan-perkataan seseorang yang secara sengaja ataupun tidak sengaja, manakala dia lakukan, dia ucapkan perkataan-perkataan tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam kemurtadan. Hari-harian kita terkadang nggak sadar nih kita ngelakuin hal-hal ini. Contoh kecil aja dah. Nih, kalau saya kagak berobat di tempat ini nih, kagak sembuh saya. Oh, saya kalau yang cocok dokter sama saya dia doang dah. Ini dia yang bisa nyembuhin saya. Sering tuh, kadang kita ngucap atau kita dengar ucapan-ucapan macam itu. Ya, secara nggak langsung, ya kita menafikan yang namanya Allah itu maha mengobati. Ya, segala macam yang namanya syifa, obat itu kan datangnya dari Allah. Allah yang maha menyembuhkan. Cuman dengan ucapan tersebut seolah-olah kita menafikan bahwasanya Allah itu yang maha menyembuhkan. Ya, kalau diucapkan dengan orang yang tauhidnya itu kurang, nah ini bisa menyebabkan kemurtadan. Untungnya kalau kita yang ngucapin, kita tahu yang menyembuhkan Allah. Cuman ini bahasa secara ringkas kita ucapin, oh saya alhamdulillah berkat minum bodrek Allah kasih sembuh. Ya, maka banyak ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kemurtadan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang namanya istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, nggak menyekutukan Allah kepada siapapun. Yang kedua kata Umar bin Khattab, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan. Terhadap perintah Allah terus kita jalanin, terhadap larangan Allah terus kita hindarin. Manakala seseorang telah continue melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala bentuk larangannya, ini baru dikatakan istiqomah menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kata Utsman bin Affan, yang namanya istiqomah itu adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Sebab seseorang dalam ibadahnya enggak selalu mengikhlaskan amal-amaliyah dia hanya kepada Allah. Di mulut ya lillahi ta'ala. Contoh amal jariah, dia ngamal berapa duit? 300 ribu, 500 ribu. Kalau ada terbersit niatan di dalam hatinya sedikit saja, ya saya ngamal di mulut lillahi ta'ala, nih buat renovasi masjid atau yang lainnya, ya ketika nama dia disebut ada rasa bangga muncul tuh. Gua kalau ngamal 500 biar entar orang-orang tahu siapa saya. Atau amal-amal yang lain yang kita lakukan dari macam-macam ibadah, kalau ada terbersit di dalam hati kita, kita beribadah bukan semata-mata karena Allah, hanya semisal lantaran pengen dikenal orang, pengen dikagumi orang, ya maka itu bukan namanya ikhlas, dan kagak ada keistiqomahan di situ. Sebab apa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang namanya istiqomah mengikhlaskan amal kepada Allah. Udah kita beramal semata-mata lillahi ta'ala. Mau hujan geledek kayak apa, mau ada orang, ada atasan, ada orang yang kita suka, ya udah emang saya biasa beramal begini, ya begini aja. Ya kadang juga bisa kita lihat perbedaan antara kita beribadah di rumah sama di masjid. Di rumah kalau sholat pakai baju koko nggak? Di rumah nih kalau nggak lagi sholat jamaah, pakaian kita saat kita sholat bagaimana? Pakai kaos doang jadi. Cuman kalau kita ke masjid, pakai baju koko, pakai kain yang paling bagus yang kita punya. Nah ini amal yang model begini dipertanyakan, apakah amal tersebut ikhlas lillahi ta'ala, apa lantaran ada yang dilihat? Ya, nah itu kita yang bisa jawab. Kalau di rumah sholat, ya pakaian sekenanya. Kadang baju partai dipakai buat sholat.
ya celana panjang nggak pakai kain. Tapi kalau ke masjid, segala macam pakaian yang bagus-bagus dipakai gitu. Nah ini amaliyahnya dipertanyakan, apakah ikhlas lillahi ta'ala atau bukan? Nah kita yang bisa jawab sendiri. Nah kemudian menurut Ali bin Abi Thalib yang namanya istiqomah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu dengan Allah. Lurus aja, asyhadu alla ilaha illallah. Makna syahadat tauhid panjang, banyak. Yang penting kita mengesahkan Allah semata-mata, kita berbuat segala sesuatu hanya untuk Allah. Cuman Allah tujuan hidup kita. Begitu kurang lebih menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak ada tujuan-tujuan lain dalam hidup kita. Buat ini, buat itu, buat segala macam, enggak. Cuman satu tujuan hidup kita, lillahi ta'ala. Ya. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, yang namanya istiqomah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, dari sekian banyak definisi istiqomah yang dituturkan oleh para sahabat, para ulama, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya istiqomah itu adalah konsistensi, sikap teguh dalam pendirian serta tetap berjalan pada garis lurus yang telah diyakini kebenarannya. Udah, istiqomah Islam aja, nggak larak lirik yang lain. Istiqomah kalau malam Jumat ngaji, udah ngaji abis maghrib istiqomah, lurus aja. Mau hujan gede kayak apa, mau geledek gede kayak apa, saya istiqomah ngaji. Hujan punya payung, deres ada jas hujan. Tuh, ini contoh daripada istiqomah. Nah kemudian yang namanya istiqomah itu kan sulit, amat sangat sulit. Ya, bahkan nanti dijelaskan nih, Nabi pun ketika turun ayat tentang terkait dengan masalah perintah untuk istiqomah, muka Nabi berubah. Yang tadinya lagi girang, yang tadinya lagi senyum-senyum, Nabi berubah, mukanya tegang. Itu sahabat nanya, wajahmu cepat sekali berubah wahai Rasul, ada apa gerangan? Kemarin-kemarin rambutmu belum beruban, tapi kenapa sekarang rambutmu udah ubanan? Kata Rasul, tidaklah saya seperti ini melainkan lantaran Allah telah menurunkan ayat tentang istiqomah. Istiqomah berat, maka hadiahnya surga. Ya kalau istiqomah enteng mungkin hadiahnya bukan surga, tiba kipas angin doang gitu. Karena istiqomah ini berat, maka Allah janjikan wabsyiru bil jannah, segeralah kalian untuk menuju surga. Buat siapa? Buat mereka orang yang memiliki iman dan memiliki keistiqomahan. Nah, biar kata istiqomah itu memang terlihat sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa menjalankan keistiqomahan itu sendiri. Ya segala macam perlu kita pelajari pelan-pelan, lama-lama jadi terbiasa. Bahasa kita kan gampangnya yang namanya istiqomah itu continue, mudawamah dalam melakukan sesuatu. Nah, itu istiqomah. Terkadang kita ibadah rajin, lagi iman lagi naik, rajin-rajin kita datang ke masjid. Pengen banget nih saya sholat jamaah, ya datanglah kita ke masjid. Cuman ada kalanya saat iman lagi turun, malas saya ke masjid, sholat di rumah aja dah. Iman lagi naik, pengen kita rasanya banyak-banyak baca Al-Quran. Ini sih sehari saya bisa aja sih baca 5 juz. Ya subuh sejuz, zuhur sejuz, asar, maghrib, isya masing-masing sejuz. Kadang iman lagi naik bisa tuh kita lakuin. Tapi terkadang iman kita lagi turun, walhasil ya lepas aja. Boro-boro 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, sama sekali tuh mushaf kita nggak pegang sama sekali. Ini kondisi keimanan seseorang naik turun. Lantas dengan kondisi begitu, bagaimana supaya kita dapat tetap di dalam pendirian kita menjalankan segala macam ibadah? Nah, ada beberapa tips yang tips-tips ini disadur ya dari beberapa kisah riwayat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga diramu
menjadi tips-tips berikut supaya kita ya mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam bentuk kebaikan dan masalah ibadah. Yang pertama, cara istiqomah mencari amal kebaikan yang ringan dan mudah dilakukan. Cari yang ringan-ringan dulu, yang mudah kita laksanakan. Nggak usah langsung yang berat. Kita baca Quran, kalau iman lagi naik, ya kayak tadi saya bilang sehari bisa 5 juz. Ya taruhlah sehari 1 juz sudah cakep banget. 1 juz 10 lembar. Sekali sholat kita baca Quran 2 lembar. Ya 2 kali 5 kan udah 10, 1 juz itu. Kalau itu perasaan kita terlalu berat, ya ketika iman kita lagi naik mah enteng aja. Tapi saat iman lagi turun kan, kalau kita lakuin hal-hal yang demikian rasanya berat. Maka gak usah banyak-banyak dulu, yang penting kontinunya. Begini Pak, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini dikisahkan bahwa suatu saat Ibunda Siti Aisyah istri Nabi, beliau bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Ini mertuanya Rasul ini nanya istrinya Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kasih tahu saya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lantas Nabi jawab, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Maka dari itu, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kuantitas, jumlah juz yang kita baca banyak, sehari bisa 3 juz. Tapi bisa nggak kita lakukan secara mudawamah, secara kontinu? Setiap hari 3 juz, setiap hari 3 juz. Wah berat. Terkadang kan begitu, kita belum kerjain di pikiran kita. Yang bikin kita nggak kontinu, pikiran. Wah berat juga, 3 juz ini bisa 3 jam. Terkadang itu tuh, kenapa skripsi nggak selesai-selesai? Oh berat juga nih. Bulan kemarin pinjam buku ke perpus ini, ketemu dosen segala macam. Itu lantaran dipikirin, kan dikerja-kerjain. Tapi kalau kita lakukan sesuatu yang ringan, ya cuman bisa kita lakukan hal tersebut secara kontinu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari, oke, saya pengen konsisten mulai saat ini, saya wajibkan diri saya dalam 1 hari minimal saya baca 5 ayat Al-Qur'an. 5 ayat kira-kira berat apa kagak? Berat nggak 5 ayat? Lah enteng, 1 ayat nggak ada, 1 lembar nggak ada, cuman 5 ayat. Tapi kalau kita laksanakan secara kontinu, terus menerus, itu amal lebih dicintai oleh Allah ketimbang kita baca Al-Quran 1 juz, cuman bertahannya cuma 3 hari doang. Mendingan 5 ayat, tapi kontinu kita lakukan secara mudawamah daripada kita baca 3 juz, tibang 3 hari, ntar baca-baca lagi ketemu Ramadan. Kan begitu. Jadi biasakan dari hal-hal yang ringan dulu. Sholat, saya belum bisa ngelaksanain sholat duha yang wajib, jangan sampai ditinggal. Kenapa orang bisa meninggalkan sesuatu yang wajib? Karena yang dia pikirin sholat maghrib, sholat isya itu udah makan waktu. Kalau saya nggak buru-buru pulang ke rumah, kejebak macet. Kalau ntar saya sholat maghrib dulu, macet makin tambah parah, makin malam saya pulang ke rumahnya. Di pikiran udah begitu. Walhasil, udahlah, ntar kalau sempet. Akhirnya sholat maghribnya nggak dikerjain sampai rumah udah isya. Lantaran pikiran-pikiran yang model begitu. Oh, yang wajib udah rutin, mudawamah, nggak ada lagi yang bolong. Pelan-pelan kita tambahin. Duha dulu misalnya, ya udah 2 rakaat dulu, jangan banyak-banyak. Jangan sekali duha udah 12 rakaat, besok udah kagak duha lagi. Ya, yang penting 2 rakaat. Tahajud, asal bangun
ya 2 rakaat dulu, nggak usah banyak-banyak, pelan-pelan. Kalau satu hal udah kita dawamin, udah kita laksanakan secara kontinu, minimal 40 hari dah. Ya, 40 hari. Sebab seseorang bila telah melaksanakan suatu hal selama 40 hari, di hari yang ke-41 dia kagak ngelaksanain hal tersebut, itu seperti ada sesuatu yang hilang. Maka banyak nih ulama, kiai yang ngasih kita riadoh itu nih, jalanin selama 40 hari. Sebab apa? Karena pembiasaan orang itu selama 40 hari. Ketika 40 hari di satu waktu udah dirutinin untuk dilaksanakan, hari ke-41 dia nggak laksanain, di hati akan berasa ada sesuatu yang hilang yang biasa saya laksanakan. Maka lazimin perkara-perkara yang kecil, ya baca Quran 3 ayat 4 ayat, yang penting dibaca. Jangan cuman Al-Quran itu sebagai mahar doang. Ya. Sebuah Al-Quran dan seperangkat alat sholat dijadikan mahar, dibaca enggak, yaitu mahar udah dari awal nikah sampai dinar itu Al-Quran sama mukena masih dalam buket aja, kagak dibuka-buka, boro-boro dikebet. Mana buketnya udah berdebu, ya lantaran jarang dibaca. Nah, jangan sampai kita begitu. Nauzubillah min zalim. Nah, kemudian tips yang kedua, ini yang kadang kita anggap remeh. Apa itu meminta pertolongan kepada Allah? Kata kita mungkin begini, ya elah segala begituan. Ini kadang kita remehin, Pak. Pernah nggak ketika kita ibadah, rapih kita sholat, pernah nggak kita minta, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepadamu? Pernah nggak begitu? Ya karena sholat ini yang kita lakukan ya udah sebagai rutinitas kita, sehingga kita mikir nggak perlu kita berdoa seperti itu. Terkadang doa-doa yang lain yang sering kita ucap, kebutuhan duniawi kita, tapi kaitan dengan ibadah-ibadah, ya pernah nggak nih kita minta kepada Allah, kita berdoa agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan? Ya perlu kita ketahui bahwa ketika kita beribadah tanpa meminta pertolongan kepada Allah, menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang sombong. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha ya omong kosong. Keduanya harus berjalan seimbang, usaha juga ya doa juga. Pun begitu juga dalam beribadah. Kalau kita nggak berdoa kepada Allah, nggak minta agar kita dikuatkan hati dalam menjalankan taat kepadanya, dalam meninggalkan segala bentuk larangannya, nggak pernah kita berdoa semacam itu, sombong, Pak. Kenapa sombong? Tandanya kita menumpukan ibadah kita di atas kekuatan kita sendiri. Padahal kita tahu bahwasanya manusia itu makhluk yang lemah. Orang yang lemah pasti membutuhkan pertolongan. Kita sadar bahwa diri kita lemah, maka dari itu kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita diistiqomahkan untuk menjalankan satu ibadah. Rasul nyontohin, Rasul itu manusia yang paling mulia di alam semesta. Itu nyontohin doa agar diberikan keistiqomahan. Rasul, Pak, yang udah dijamin masuk surga oleh Allah, masih minta kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam hatinya untuk senantiasa meluk Islam, mati dalam keadaan iman, untuk senantiasa menjalankan takwa. Rasul, Pak. Lah kita yang kagak ada jaminan untuk masuk surga, nggak pernah kita berdoa untuk minta diistiqomahkan dalam taat kepadanya. Diriwayatkan dari sahabat Syahar bin Hausyab, beliau bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istrinya Rasul. Karena orang yang paling dekat, salah satu orang yang paling dekat kepada Rasul ya kan istrinya, siang malam sama Rasul. Ya pasti dia tahu
doa apa yang sering atau senantiasa diucapkan oleh Rasul dan hampir kagak pernah ditinggal? Maka aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Doa apa wahai Ummu Salamah yang paling sering diucapin sama Rasul ketika beliau ada bersamamu? Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca sama Rasul yang saya dengar itu beliau mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada di dalam agamamu. Rasul yang udah dijamin masuk surga masih minta diistiqomahkan agar senantiasa berada di jalan Allah. Ini Rasul ngasih contoh kepada kita. Jangan mentang-mentang kita tukang ngaji, sering hadir di majelis ilmu, aktif di masjid, jangan pernah ngerasa kalau kita ini pasti seseorang itu mati menurut kebiasaannya. Saya tukang ngaji, ntar saya pasti matinya lain ngaji. Belum tentu. Kata Sayyidina Ali, senikmat-nikmatnya hidup itu adalah mati membawa iman. Karena nggak ada jaminan dari Allah tiap-tiap dari kita ketika kita wafat nanti bawa iman apa enggak. Dan ujian terberat seseorang adalah ketika dia mengalami sakaratul maut. Di banyak kitab dijelaskan oleh ulama-ulama, ketika seseorang mengalami sakaratul maut itu ujian terbesar, terberat. Ujian CPNS nggak ada berat-beratnya itu mah. Bini minta hadiah mobil, nggak ada berat-beratnya itu, ketimbang ujian yang satu ini. Kenapa? Saat seseorang mengalami sakaratul maut, dia akan mengalami haus yang amat sangat, kehausan banget. Nah, pada saat itu iblis datang menyerupai orang-orang yang kita cintai. Ada kalanya menyerupai orang tua kita, ada kalanya menyerupai sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Datang bawa air. Apa kata iblis? Haus, haus. Minum nih kalau haus. Cuman gadaikan keimananmu untuk air yang akan aku berikan ini. Nah, orang yang menyerupai orang-orang yang kita cintai, kita ngomong, ya minum. Saya dulu minum itu, sekarang saya enak banget. Walhasil kita turutin tuh. Kita minum air yang diberikan oleh iblis tersebut, kita gadaikan keimanan kita sehingga kita mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Itu ujian terberat. Maka Rasul setiap hari minta diistiqomahkan agar senantiasa berada di dalam agama Allah. Nah, kita juga begitu. Senantiasa kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Sekarang emang saya datang rajin ngaji, ya. Cuman nggak mustahil satu waktu Engkau membalikkan hati saya agar saya datang, agar saya males datang ke majelis-majelis ilmu. Tolong ya Allah. Engkau telah memberikan hidayah ke dalam hatiku. Jangan Engkau palingkan hatiku dari hidayah tersebut untuk melakukan satu kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka banyak-banyak kita berdoa memohon kepada Allah untuk senantiasa diistiqomahkan melakukan satu kebaikan. Ini Rasul udah ngajarin. Kemudian tips yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam mengerjakan satu ibadah. Tips yang ketiga, jangan pernah merasa sombong ketika kita udah mulai rutin baca Al-Quran 3 ayat, 5 ayat, ya. Nggak pernah kita tinggalin yang namanya kewajiban-kewajiban, ya, datang hadir di majelis ilmu, datang sholat jamaah.
Begitu kita udah mulai merutinkan hal-hal tersebut, 40 hari lewat, jangan sampai ada yang namanya rasa sombong, ujub, bangga diri nempel di hati kita. Emang kenapa nggak boleh, Pak? Imam Ibnu Katsir, begitu juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ini iblis yang kita kenal sekarang bahasanya iblis, dulu namanya Azazil. Dulu namanya Azazil. Dan dia ini adalah makhluk yang sangat makrifat. Manusia makrifatnya jauh ketimbang iblis. Makhluk yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dijalani. Dulu sholatnya, ibadahnya, zikirnya lewat kita. Ini Azazil nih. Satu waktu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah memerintahkan malaikat, termasuk dalam satu riwayat Azazil dulu ini termasuk kategori malaikat. Disuruh ngapain? Buat sujud menghormati Nabi Allah Adam. Sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Ini hina perhormatan. Dan dikatakan cara sujud malaikat kepada Nabi Adam itu bukan seperti kita sujud dalam sholat, tapi dengan cara membungkukkan punggung sama halnya kita dalam keadaan rukuk saat sholat. Nah itu sujudnya para malaikat kepada Nabi Allah Adam sebagai bentuk penghormatan, tahiyatan. Maka ketika turun perintah seperti itu, iblis nggak mau, nolak mereka. Saya nggak mau ya Allah, ngapain saya sujud sama Adam? Ya Allah tanya, mana'aka antas juda, mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Apa yang membuatmu enggan? Apa yang membuatmu nggak mau untuk melaksanakan sujud ketika aku memerintahkanmu? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik, lebih bagus, lebih mulia ketimbang dia, Adam alaihi salam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan. Engkau ciptakan dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Mana mungkin api sujud kepada tanah? Lantaran sifat kesombongan tersebut, ngerasa lebih baik, padahal sama-sama makhluk ciptaan Allah. Lantas konsekuensi yang diterima oleh iblis apa? Dia kudu keluar dari sorga. Lah kita, apa kita udah melebihi makrifat kita ketimbang iblis? Jangan dulu. Apa ibadah kita udah menandingi Azazil? Ya nandingin aja belum mampu, nyamai aja belum mampu. Tapi lantaran ibadah kita yang baru tibang mendingan doang, udah ngerasa lebih baik ketimbang orang lain. Boleh jadi dengan sebab itu Allah copot tuh keistiqomahan di dalam diri kita. Jadi bukan berarti kita udah mendawamkan satu ibadah, kita boleh ngecap orang lain sebagai orang yang derajatnya lebih bawah daripada kita. Enggak boleh. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau kita ketemu orang yang udah tua, hormatin. Kenapa perlu dihormatin? Boleh jadi enak dia lebih tua, ibadahnya lebih banyak ketimbang kita yang lebih muda. Kalau ketemu anak yang lebih kecil, hormatin. Caranya bagaimana? Kok kita bisa hormatin? Maka tanam dalam pikiran kita, enak dia masih kecil, dosanya masih sedikit, nggak kayak saya yang udah tua bangka, dosanya pasti lebih banyak ketimbang dia. Maka nggak ada lagi tuh kalau kita mikir-mikir model begitu, nggak ada yang namanya sifat ujub, takabur, sombong di dalam diri kita, karena kita ngerasa selalu lebih bawah ketimbang yang lain. Yang membuat pikiran kita seperti ini akan mengoptimalkan ketaatan-ketaatan sehingga kita kagak mau kalah daripada yang lain. Dia boleh lebih tua,
cuman saya harus beribadah lebih giat dari dia. Dia boleh lebih kecil dari saya, tapi saya harus menjaga diri saya daripada dosa-dosa. Dia mah enak, kalau emang dicabut nyawanya mungkin dia masuk surga lantaran dosanya masih sedikit. Lah saya udah gede begini, dosa saya lebih banyak ketimbang ibadah saya. Kalau saya dicabut nyawa saya sekarang, apalah daya. Kalau Allah masukkan saya ke dalam neraka, apa yang bisa menyelamatkan saya? Tuh. Nah, ini 3 tips ini yang moga-moga dalam pertemuan malam hari ini ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini, kalau ada yang mau tanya, ya. Tanya, mana yang lebih lama ya? Kita menghafal ya. Quran itu 1 ayat 1 hari, ketimbang kita membaca, hanya membaca. Misalnya membaca 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 halaman. Mana lebih lama? Kita membaca 1 hari 1 ayat, dan menghafal ya. 1 hari 1 ayat, ketimbang kita menghafal dan membaca 1 hari 1 halaman atau 2 halaman. Baik, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus? Ngapal 1 hari 1 ayat, apakah kita membaca 1 hari 1 halaman? Gitu. Yang paling bagus, kita tahu ayat tersebut, kita resapi, kita pikirkan, kemudian kita amalkan. Itu yang paling bagus. Ya. Kita hafal, cuman sekedar hafal, cuman gak kita amalin. Tapi kita baca 1 halaman. Di dalam 1 halaman tersebut terdapat beberapa ayat yang kita amalkan. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita menghafal. Ya, dan ketahui bahwasanya apa yang kita baca daripada huruf Al-Qur'an, 1 huruf itu ada nilainya, ada ganjarannya. Fala taqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Janganlah engkau katakan alif lam mim itu berupa 1 huruf. Tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Dan tiap-tiap huruf dalam Al-Quran ketika kita baca itu memiliki ganjaran 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf, udah 30 ganjarannya. Ya, kalau kita baca 1 halaman berarti kan berapa banyak ganjarannya. Cuman terkadang kita baca doang. Enggak salah, dapat kita faedahnya. Insya Allah Al-Quran ya, dengan sebab kita membaca Al-Quran, Allah turunkan syafaat lewat Al-Quran. Allah bimbing kita menjadi lebih baik. Ketimbang ngapal, bagus kok ngapal, cuman kalau cuman diapal doang ya, kemudian isi daripada Al-Quran tersebut nggak kita amalkan, cuman kita apal doang, maknanya kita nggak paham, ya alangkah lebih bagus ya kita baca. Ya, kalau ngelihat dari 2 kriteria, dua-duanya bagus ya. Mana yang lebih bagus? Ya, lebih bagus ya kita baca, kemudian kita pahami resapi, kemudian lantas diamalkan walaupun kita nggak hafal, begitu. Ya, cuman kalau memang tuntutannya untuk kita hafal, hafalin 1 hari 1 ayat, itu lebih bagus. Yang bagus lagi, itu ayat kita hafalin, kita amalkan. Rapi kita amalin, lanjut ke ayat selanjutnya, rapi kita amalin, lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, di sini yang paling bagus, sehingga Al-Quran itu ya ketika kita hafalkan, kita amalkan, nah ini akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Dan biasain, yang namanya Al-Quran bukan cuma dibaca doang yang kita dapat ganjarannya. Cuman ketika kita baca sambil melihat Al-Quran, nah itu juga dapat ganjaran, Pak. Mata kita ada ganjarannya. Maka orang baca Yasin, udah hafal nih Yasin, terkadang dia nggak baca tuh, nggak dipegang, Al-Qurannya nggak dipegang, dibaca aja karena udah hafal. Tapi ketika dia memegang Al-Quran walaupun dia udah hafal, kemudian sambil dia baca, 1, ada tikror, pengulang-ulangan di situ, manfaatnya. Kemudian mata yang melihat ayat-ayat Allah, ini ada ganjarannya juga, ngerontogin dosa-dosa juga, gitu. Maka alangkah baiknya ketika kita udah hafal pun masih Al-Quran itu kita buka, gitu. Kurang lebih begitu Pak Haji. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan istiqomah itu kan tadi katakan rutin. Kalau misalkan berdoa, sudah dikatakan istiqomah, apa harus setiap di sholat atau di perharinya aja?
ya doa hitung per hari apa bagaimana ya, 1 hari 24 jam waktu kita habis gitu ya. Istiqomah bagaimana? Dilaksanakan setiap harinya ya. Yang penting setiap hari, kayak tadi saya ambil satu contoh lah, baca Al-Quran ya, nggak harus tiap waktu sholat. Yang penting dalam 24 jam kita melazimkan ada di waktu-waktu tertentu kita membaca Al-Quran. Doa bagaimana? Sama, doa pun begitu juga ya. Sekali kita minta Allah tahu kok ya. Bukan berarti saya nggak nganjurin doa setiap saat. Bagusnya doa setiap saat. Nah, biar istiqomah gini, cari di waktu-waktu khusus. Tengah malam kita bangun semisalkan jam 2, setengah 3. Nah, waktu tersebut kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Yang melebihi waktu-waktu lain, habis sholat, setiap habis sholat kita doa. Tapi khususkan satu waktu yang kita punya untuk berdua-duaan kepada Allah. Kita munajat, kita menikmati dalam munajat tersebut, kita lantunkan doa-doa yang khusus ya, buat diri kita tentang duniawi dan ukhrawi kita. Ada di waktu-waktu tertentu yang kita gunakan. Nah, yang bagus ya, setiap habis ibadah kita doa bagus, tapi ya keistiqomahan dalam berdoa ini kalau bisa ada dalam satu waktu. Karena yang namanya sholat pun ya, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa doa. Tapi kan seyogianya kita punya waktu sendiri ya, yang kita lazimkan di waktu-waktu tersebut ya, untuk bermunajat kepada Allah, waktu khusus. Nah, ini yang sulit untuk kita istiqomahkan. Ya kalau doa tiap habis sholat sih insya Allah gampang. Insya Allah itu juga belum tentu. Rapi sholat salam, nggak pakai wirid, nggak pakai apa, udah jalan aja, nggak pakai doa. Ya kan, yang ini aja rada sulit. Tapi balik lagi, ambil yang ringan dulu. Kalau emang setengah 2 malam, jam 3 malam, susah kita bangun gitu hari. Kalau lagi semangat doang, ya udah istiqomahin tiap habis sholat doa. Ya, kalau saya biasa mengistiqomahkan doa itu tiap kali habis sujud. Ketika sujud, rapi subhana rabbil a'la 3 kali, saya doa. Ya di antara doa yang memang walid saya pesen, jangan tinggalin tuh Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Nah, alhamdulillah saya istiqomahin terus. Nah, sama yang namanya setelah habis salam jangan pernah ditinggal istighfar 3 kali, kemudian baca Rabbik firli wali walidayya selama sebanyak 10, dan yang ke-10 digenapkan dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Walid? Kata guru saya, kalau hidup mau berkah tolong jangan ditinggal, sebab biar bagaimanapun kita sampai di titik ini lantaran kedua orang tua kita. Nah, kurang lebih begitu Pak. Inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya, dan manakala terdapat sesuatu yang benar tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahi man unzilat ilaihi suratul Fatihah. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.